Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani. Jadi pada video kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan video cara pengimplementasian Academic Pro Extended, yang mana jika Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ketahui pada video sebelumnya, saya sudah memberikan preview terkait dengan fitur apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan jika menggunakan tema Academic Pro Extended ini. Jadi pada video kali ini mungkin saya hanya akan memberikan tutorial cara implementasi di Academic Pro Extended-nya, yang mana sebenarnya jika Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu lihat di tampilan yang saat ini, di sini sudah diterapkan sama seperti tema Academic Pro. Dan jadi nantinya di sini kita hanya akan menambahkan terkait bagaimana penambahan fitur slider atau varalek-nya, kemudian juga bagaimana nanti untuk mengambil dari fitur di Academic Extended yaitu jet parser atau XML. Jadi untuk tidak ketinggalan terkait dengan implementasinya, silahkan tonton video ini sampai habis. Pertama-tama, jika Bapak Ibu sudah melakukan pembelian tema Academic Pro Extended ini di situs kami, maka Bapak Ibu pastinya nanti akan mendapatkan satu file, yang mana file tersebut berbentuk dokumen. Jadi di dokumen ini nanti kami akan memberikan beberapa rincian seperti link download tema, kemudian juga terkait dengan dokumentasi bagaimana cara penggunaan tema Academic Extended maupun juga Academic Pro. Di sini kami juga menambahkan tutorial tema Academic Pro karena berhubung Academic Extended merupakan dari tema anak Academic Pro, maka agar Bapak Ibu memudahkan mereview kembali dokumen selanjutnya, maka di sini juga kami lampirkan terkait dengan tutorial Academic Pro. Kemudian tidak lupa di sini juga ada aset. Aset ini merupakan gambar-gambar yang kami gunakan seperti yang ada di demo Operational Theme. Jadi pertama-tama silakan Bapak Ibu download terlebih dahulu file temanya, dan mohon dipastikan dan diingat silahkan download file ini berdasarkan dengan versi OJS Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan. Khusus untuk tema Academic Pro Extended ini, dia sudah support dari versi OJS 31, 32, dan 33, sehingga satu link ini saja silahkan Bapak Ibu download. Dan setelah Bapak Ibu berhasil mendownload file tema dari link ini, maka silahkan Bapak Ibu masuk ke server di OJS-nya. Sama seperti sebelumnya, silahkan Bapak Ibu login ke cPanel atau ke server lainnya, dan silahkan masuk kepada folder installation OJS seperti ini, kemudian dilanjutkan masuk ke folder plugin, kemudian lanjut ke folder themes. Nah, di folder themes ini silahkan Bapak dan Ibu klik upload, kemudian setelah di-upload Bapak Ibu ekstrak file Academic Extended-nya. Jadi mohon dipastikan jika Bapak Ibu mengekstrak Academic Extended, tema Academic Pro-nya juga sudah tersedia. Karena jika Bapak Ibu hanya menggunakan Academic Pro Extended tanpa ada Academic Pro sebelumnya, maka tema ini tidak dapat berjalan dengan baik. Oke, setelah Bapak Ibu sudah mendownload dan mengekstrak di servernya dan hasilnya sama seperti ini, maka silahkan Bapak Ibu masuk ke menu di dalam OJS-nya dan login sebagai admin atau Journal Manager. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan masuk kepada menu website, kemudian plugin, dan di dalam menu installed plugin ini silahkan Bapak Ibu scroll ke bagian paling bawah. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan menemukan satu tema lagi, yaitu terkait dengan tema Academic Pro, dan silahkan Bapak Ibu aktifkan. Setelah Bapak Ibu mengaktifkan tema Academic Pro Extended, maka silahkan Bapak Ibu aktifkan kembali pada menu di website setting, masih di website setting, kemudian a friends. Setelah itu silahkan Bapak Ibu masuk di menu tema ini, kemudian silahkan pilih Academic Pro Extended-nya. Kemudian Bapak Ibu pastinya nanti akan juga mendapatkan lisensi yang telah kami kirimkan di email pembelian, maka silahkan Bapak Ibu masukkan lisensi itu pada kolom ini. Setelah itu jika Bapak Ibu ingin langsung mengaktifkan fitur-fiturnya, silahkan Bapak Ibu langsung terapkan saja sesuai dengan keinginannya. Jadi ini nantinya akan saya bahas juga setelahnya. Kemudian setelah Bapak Ibu melihat pengaturannya, silahkan Bapak Ibu klik save. Setelah Bapak Ibu dan Bapak sekalian save, maka nanti jika kita lihat tampilan di depannya, hasilnya masih sama dengan tema Academic Pro, karena kita di tahap ini masih belum melakukan tahap implementasi tema. Jadi sambil menunggu website ini terbuka, maka kita buka saja dokumen atau link dokumen tema yang telah kami berikan, yaitu pada link berikut. Jadi silahkan Bapak Ibu copy link Academic Extended-nya ini, kemudian paste di browsernya, maka nanti akan terbuka seperti ini. Jadi secara umumnya nanti fitur-fitur yang akan Bapak Ibu dapatkan di Academic Extended itu yaitu terkait dengan jet parser plugin support. Jadi di
Academy Extended ini kami memberikan satu plugin yang mana plugin ini nanti akan bisa menampilkan file XML yang Bapak Ibu upload di Gallery artikel, nanti akan secara otomatis tampil di halaman artikel di setiap OJS-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan fitur text slider, kemudian juga di sini ada dua opsi, yaitu slider with parallax effect atau juga terkait dengan image slider. Jadi nanti yang sudah sama saya berikan contoh di video sebelumnya, yaitu apa saja perbedaannya, mungkin bisa Bapak Ibu lihat di sebelumnya. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, itu terkait dengan fitur yang ada di Academy Extended, yaitu adanya fitur previous issue, current issue, dan upcoming issue. Jadi pertama-tama kita akan mencoba terlebih dahulu terkait dengan fitur jet parser plugin ini. Jadi jika Bapak Ibu sudah mendapatkan dokumen ini, silahkan Bapak Ibu pilih dan tentukan sesuai dengan versi OJS-nya. Jika Bapak Ibu memiliki versi OJS 31, maka silahkan Bapak Ibu download link file plugin jet parser ini di link berikut. Namun karena berhubung yang saya gunakan ini versi 3310, maka kita akan menggunakan di link nomor 2 ini. Jadi kita klik saja, kemudian nanti akan ada dua file. Nah, jadi di dua file ini, untuk file yang satu ini yang sebelah kiri ini merupakan versi untuk OJS versi 32. Sehingga jika Bapak Ibu menggunakan versi 32, silahkan download file ini. Namun jika Bapak Ibu menggunakan versi 33, silahkan download di file kedua ini. Hanya satu ya Bapak Ibu, namun yang saya maksud itu file yang kedua ini. Lalu lanjut ke setelah Bapak Ibu berhasil mendownload, silahkan Bapak Ibu masuk kembali ke servernya di dalamnya. Hanya saja bukan di folder themes ini, Bapak Ibu kembali satu kali dulu, yaitu pada menu plugin. Nah, atau mungkin saya contohkan dari awal saja. Jadi di folder installation OJS ini, silahkan Bapak Ibu masuk kembali di menu plugin. Kemudian masuk ke menu generic. Jadi di menu generic ini untuk Bapak mengupload di plugin yang jet parser yang kami berikan. Jadi setelah Bapak Ibu masuk ke folder generic, silahkan klik upload, dan juga setelah berhasil sama seperti ini, silahkan Bapak Ibu ekstrak, dan nanti hasil foldernya itu nanti kalimatnya akan jadi seperti ini, OJT jet parser. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mengekstrak ini, maka silahkan Bapak Ibu masuk kembali kepada menu website setting. Di menu website setting sini Bapak Ibu silahkan masuk ke menu plugin. Dan sebelumnya karena ini saya belum merefresh, jadi Bapak Ibu tolong di refresh terlebih dahulu agar hasil upload yang kita lakukan sebelumnya akan tampil di halaman plugin ini. Baik, setelah kita refresh, maka kita cari aja di bagian bawah, yaitu pada generic plugin, yaitu terkait dengan OJT jet parser. Nah, setelah Bapak Ibu melihat adanya tampilan ini dan plugin ini sudah tampil, maka silahkan Bapak Ibu aktifkan. Jadi plugin yang kami berikan ini tidak ada perlu konfigurasi lainnya, hanya perlu diaktifkan. Kemudian Bapak Ibu pastikan bahwa setiap file di submissionnya sudah tersedia file XML, contohnya seperti ini. Ini saya sudah membuatkan satu file XML di satu artikel ini. Jadi jika kita sudah mengaktifkan pluginnya, kemudian ada author atau pengunjung mengklik di title artikel ini, maka nanti isi dari PDF atau XML yang kita buat nanti akan terlihat dan langsung bisa dibaca oleh pengunjung. Baik, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, maka ini dia hasil dari generate XML yang telah kita upload. Secara otomatis plugin kami akan menampilkan hasil dari XML tersebut. Nah, untuk tahap mengaktifkan jet parser dan plugin tambahan ini sudah selesai. Jadi kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu terkait dengan fitur text slider, parallax atau slider image. Jadi pertama-tama kita akan mencoba terkait fitur text slider with parallax effect dulu. Jadi pertama-tama berdasarkan dengan dokumentasi ini, kita diminta untuk membuat satu custom block, yang mana custom block itu harus diberi nama homefact underscore slide underscore parallax. Jadi kita copy terlebih dahulu. Setelah kita copy, maka kita masuk ke menu website settingnya, masuk ke menu website, kemudian di plugin, kemudian kita cari di sini di generic plugin ini yang bernama bloknya itu custom block manager. Jadi silahkan klik panah kecil di samping kiri, kemudian klik manage custom block. Nah, setelah itu kita klik add block. Jadi sebelumnya ini merupakan hasil yang telah kita
terapkan dari tema Academic Pro. Berhubung ini sama seperti saya jelaskan akademik tambahan dari Academic Pro, maka fitur-fiturnya juga perlu kita tambahkan di Custom Block Manager ini. Termasuk yang salah satunya itu terkait dengan slider Valorant ini. Kemudian kita klik Add Block. Kemudian kita paste terkait dengan nama block name-nya. Setelah itu silahkan Bapak Ibu masuk kembali di Academic Pro Extended temanya ini. Pertama-tama kita diminta untuk mengupload gambar terlebih dahulu. Jadi di sini sudah diberikan rekomendasi juga berapa sih ukuran gambar yang pas untuk ditampilkan di halaman jurnal. Jadi di sini saya sudah menyediakan satu gambar yang sama seperti di demo. Kita upload terlebih dahulu gambar. Oke, kita upload. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar, mungkin saya ambil yang berbeda saja, contoh seperti ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita berhasil mengupload gambar, masuk lagi kita ke dokumen untuk bisa menampilkan sama seperti demo, yaitu jika kita buka terlebih dahulu demonya. Nah, untuk menampilkan ada kalimat seperti ini, maka kita perlu masuk ke dokumennya lagi. Jadi kita scroll bagian bawah, nanti akan ada kami berikan source code, yang mana source code ini tinggal Bapak Ibu copy terlebih dahulu. Setelah kita copy, masuk lagi di menu website setting, kemudian kita klik source code ini. Jadi pertama-tama pastikan gambar sudah diupload, kemudian klik source code untuk menampilkan adanya keterangan di bawah gambarnya. Jadi kita klik source code, lalu kita enter di bagian akhir ini, kita enter untuk bisa menampilkan di bagian bawah, kemudian kita paste kode yang telah kita copy sebelumnya. Kemudian kita klik OK saja untuk terlebih dahulu untuk memastikan. Nah, setelah tampil seperti ini, untuk melihat hasilnya maka kita coba save terlebih dahulu. Jadi kita klik save. Nah, setelah berhasil kita klik save, maka kita aktifkan terlebih dahulu di menu Reference. Tentunya kita refresh terlebih dahulu agar tampil nanti custom block yang kita buat. Kemudian di menu Reference ini kita masuk di setup, lalu kita aktifkan pada bagian home slide parallel. Nah, setelah yang kita buat terakhir tadi kita aktifkan, kemudian kita klik save. Kemudian kita coba refresh di bagian depan. Nah, maka gambar yang kita upload dan juga slider parallelnya telah berhasil kita buat, include juga terkait dengan adanya keterangan di bagian bawah gambarnya. Jadi jika Bapak Ibu sudah berhasil mengupload ini dan menginginkan mengganti terkait informasi ini, maka silahkan Bapak Ibu masuk kembali di bagian plugin sebelumnya, yaitu di Custom Block Manager. Kemudian di Custom Block Home Slide Parallel ini, kemudian Bapak Ibu klik Edit. Nah, silahkan Bapak Ibu ganti pada bagian ini. Misalkan Bapak Ibu ingin mengganti about journal atau ingin mengganti ini terkait dengan ISN, bisa. Misalkan di sini ISSN, silahkan Bapak Ibu isi, kemudian isi materinya sesuaikan saja dengan keperluan di jurnalnya. Kemudian klik save. Setelah itu kita coba lihat kembali apakah sudah berhasil fokus on yang kita ganti dengan ISN. Kemudian kita lihat di slide 2, nah kita telah berhasil mengganti terkait dengan informasi fokus on sebelumnya menjadi ISSN. Sehingga untuk melakukan penguploadan slider parallel telah kita lakukan juga, maka kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu terkait dengan image slider. Jadi bedanya slider parallel dan image slider ini adalah kalau image parallel itu kita menggunakan satu foto diulang-ulang dengan slider, dan untuk image slider ini dia menggunakan dua foto yang mana juga bersifat slider. Mungkin bisa langsung saya contohkan saja. Namun tentunya untuk bisa menerapkan ini kita harus mengikuti terkait dengan dokumentasinya, yang mana untuk kita diwajibkan untuk membuat satu baru lagi, yaitu custom block dengan nama home text slide. Jadi kita copy terlebih dahulu ini, kemudian kita buat baru lagi di menu website ini. Jadi kita buat baru aja. Jadi ini yang sebelumnya kita buat bisa Bapak Ibu pertahankan saja. Cukup Bapak Ibu klik buat baru add block, kemudian paste di menu ini, dan juga kita diminta kita baca kembali misalkan di sini untuk mengupload gambarnya. Jadi silahkan Bapak Ibu upload gambar di bagian ini, kemudian upload. Misalnya kita ambil saja dua gambar, saya sudah menyediakan di sini satu gambar sudah. Kemudian kita scroll ke bawah, misalnya kita klik saja selanjutnya, kita klik gambar lagi, kita ambil gambar yang kedua,
Nah, setelah berhasil dua gambar kita upload, maka kita klik save terlebih dahulu. Kemudian sama seperti sebelumnya, untuk mengaktifkannya kita refresh dan masuk ke menu of friends, kemudian setup. Nah, nanti di sini kita akan tampil satu menu yang berhasil kita buat sebelumnya, yaitu homepage slide. Silahkan Bapak Ibu aktifkan. Nah, untuk bisa menampilkan fitur ini dan menghilangkan fitur sebelumnya, silahkan Bapak Ibu nonaktifkan fitur yang telah kita buat sebelumnya, yaitu homepage slide parallax-nya. Kita nonaktifkan, kemudian kita klik save. Maka setelah itu kita refresh lagi di halaman depannya. Nah, maka untuk gambar dua yang kita upload itu telah berhasil. Jika Bapak Ibu scroll lebih cepat, nah dia akan menampilkan dua gambar slider, yang mana ini juga otomatis sebenarnya, kalau nggak salah sekitar 5 detik dia akan slider otomatis dari gambar satu ke gambar satunya lagi. Jadi di dua fitur ini saya sudah menjelaskan bagaimana cara pengimplementasiannya, sehingga bisa Bapak Ibu tentukan saja sendiri bagaimana dan juga apa yang ingin ditampilkan di bagian headernya. Dan juga jika Bapak Ibu hanya ingin menampilkan gambar seperti ini, tidak ingin slider, seperti ini kan kalau kita lihat itu ada dua gambar. Namun jika Bapak Ibu hanya memiliki satu banner, yang mana banner itu tidak ingin ada slider, maka Bapak Ibu sama di menu homepage slide ini, tapi hanya di-upload satu foto saja, sehingga dia akan menjadi static. Itu alternatif jika Bapak Ibu tidak menginginkan slider dua gambar ini, tapi menginginkan satu saja. Oke, lanjut ke menu selanjutnya, yaitu kalau kita lihat di dokumen lagi, yaitu terkait dengan pengaktifan menu previous issue, current issue, dan juga upcoming issue. Jadi untuk fitur ini hanya kami berikan di dua tema kami saat ini ada, yaitu Academic Extended dan juga tema Novelty. Namun yang pertama kali kami rilis fitur ini merupakan tema Academic Pro Extended ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan fitur ini, maka silahkan Bapak Ibu masuk kepada menu website setting, kemudian di menu of friend dan di menu theme. Silahkan Bapak Ibu scroll ke bagian bawah. Nanti jika Bapak Ibu menggunakan tema Academic Extended, nanti akan ada dua tambahan fitur menu di bagian bawah sini, yaitu terkait dengan Show Previous Issue tab dan juga Show Upcoming Issue tab. Jadi silahkan Bapak Ibu aktifkan ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu save. Setelah berhasil save, kita refresh kembali di halaman depan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini udah berhasil kita refresh. Maka nanti jika Bapak Ibu pertama kali menerapkan tema ini, dia akan tampil beberapa menu di bagian isunya ini, yaitu terkait dengan current issue dan juga upcoming issue. Tapi jika Bapak Ibu perhatikan, di sini ada perbedaan terkait dengan di tutorial yang kami berikan. Kalau di tutorial yang kami berikan itu juga ada terkait dengan previous issue. Namun jika di demo kami ini tidak dimiliki, itu karena alasannya satu. Jika kita lihat di isu yang ada di OJS-nya, kita masuk pada menu issue. Nah, di sini saya hanya membuat satu back issue. Jadi, dan back issue yang saya buat ini sudah saya jadikan sebagai current. Jadi jika Bapak Ibu ingin menampilkan previous issue, maka pastikan di back issue ini juga ada satu isu yang bukan aktif saat ini menjadi current. Karena berhubung ini demo yang baru saya buat, saya tidak sempat membuat back previous issue-nya, maka saya hanya mengaktifkan current issue dan juga future issue. Maka dua menu inilah yang akan tampil di halaman depan. Jadi kalau upcoming issue itu mengambil datanya dari future issue ini, kemudian terkait dengan current issue ini diambil dari current issue yang saya buat, yang saya gunakan saat ini. Dan jika Bapak Ibu memiliki back issue yang sebelumnya atau volume sebelumnya, maka dia akan tampil pada bagian previous issue. Jadi untuk mengaktifkan fitur ini sangat mudah, ada di konfigurasi di backend OJS-nya. Saya perlihatkan lagi di menu website, kemudian di menu friends dan themes. Jadi silahkan Bapak Ibu aktifkan di dua fitur ini. Namun jika Bapak Ibu tidak menginginkannya, silahkan Bapak Ibu klik dan pilih saja no pada bagian fitur ini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada konfigurasi lainnya, yaitu terkait dengan pengaktifan koper di samping kiri dan juga informasi di sebelah kanan. Jika kita lihat di demonya, di sini terlihat sebagai adanya koper jurnal di bagian kiri dan juga jurnal description di bagian kanan. Dan jika Bapak Ibu menginginkan sama seperti ini, maka Bapak Ibu bisa menyediakan terlebih dahulu terkait kopernya.
maka koper yang Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu sediakan itu bisa Bapak Ibu upload di menu setup, kemudian ada di menu jurnal thumbnail. Jadi jika kita upload di sini misalkan salah satu koper yang sudah saya sediakan, kita klik open saja. Kemudian kita klik save. Kemudian jika Bapak Ibu juga ingin sekali menampilkan adanya jurnal description itu, maka silahkan Bapak Ibu isi konten tersebut pada menu jurnal. Kemudian di menu masthead ini Bapak Ibu scroll bagian bawah, nanti ada di sini kalau tidak salah jurnal summary. Nah, ini dia. Jadi untuk menampilkan yang ada di sebelah kanan ini silahkan Bapak Ibu isi pada jurnal summary. Kalau kita lihat di demo ini sudah tersedia, maka tinggal kita klik save saja. Kemudian kita refresh di bagian depannya ini. Nah, maka dia akan menampilkan koper di sebelah kiri dan juga description dari jurnalnya di sebelah kanan. Jadi untuk tahap ini sangat mudah, hanya perlu penguploadan koper dan juga pengisian pada jurnal summary. Selanjutnya ada fitur terakhir, yaitu terkait dengan adanya taskbar di bawah di bagian koper, yaitu terkait dengan focus scope, kemudian author guide, submission, dan indexed by. Jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan ini juga sama seperti ini, menampilkan ini, maka silahkan Bapak Ibu scroll ke bagian bawah. Nanti di sini kami ada memberikan satu kode, yaitu nah ini dia. Jadi pada menu add button ini silahkan Bapak Ibu copy kodenya ini. Kemudian setelah Bapak Ibu copy ini, silahkan Bapak Ibu masuk kepada menu jurnal setting. Kemudian setelah itu Bapak Ibu masuk ke menu website. Kemudian setelah berhasil masuk pada menu website, silahkan Bapak Ibu masuk di menu advance. Di menu advance ini silahkan Bapak Ibu cari di additional content. Setelah itu silahkan Bapak Ibu klik source code ini, kemudian paste kode yang telah kita copy sebelumnya, kemudian kita klik OK. Jadi pada tahap ini kita sudah memasukkan 4 menu di bagian bawah yang ingin ditampilkan di bawah koper. Maka untuk melihat hasilnya kita klik save terlebih dahulu, kemudian kita refresh di bagian depannya. Nah, maka nanti akan tampil 4 menu atau 4 icon yang telah kita tambahkan di menu additional content. Jadi di sini jika Bapak Ibu ingin menampilkan selain focus and scope dan juga author guide ini yang berbeda dan mengingin sesuatu dari Bapak Ibu sendiri, maka silahkan Bapak Ibu bisa mengedit konten keempat ini di menu additional content sebelumnya. Jadi mungkin sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk amannya pengeditan ini, Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan di bagian tengah ini dengan penghapusan. Misalnya di sini kita ganti terkait dengan editorial team misalkan. Jadi kita hapus dengan tengah ini, kita tulis editorial team. Kemudian setelah kita berhasil ini, silahkan Bapak Ibu hapus di huruf bagian akhir dan juga di bagian awal. Nah, setelah itu jika Bapak Ibu ingin mengalihkan link ini ke statistik track atau ke website di luar dari OJS, maka silahkan Bapak Ibu tinggal klik di menu rantai atau seperti rantai ini. Setelah itu silahkan Bapak Ibu masukkan linknya di bagian URL ini. Setelah selesai, silahkan Bapak Ibu save kembali dan Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengklik hasil yang telah dieditnya. Kemudian jika kita cek di Academic Pro dokumentasinya lagi, maka di tahap ini kita sudah berhasil menerapkan dari beberapa fitur, yaitu terkait dengan jet parser, kemudian text slider, kemudian image slider, dan juga cara mengaktifkan fitur previous issue, upcoming issue, dan juga current issue. Jadi pada tahap ini kita sudah berhasil menerapkan tema Academic Pro Extended. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lainnya terkait dengan cara pengimplementasian tema ini, silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan melakukan subscribe dan juga menyalakan loncengnya. Dan untuk mengakhiri video ini saya ucapkan terima kasih.